Pertanyaannya bagaimana cara berkomunikasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut, Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Baca. Iya, makanya kan Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut Allah. Baik. Dari mulut yang satu Saudara, keluar berkat dan ya, oke. Saya lanjutin aja, Anjel ya. Ya, Yakobus pasal 3 9 sampai 10. Dengan lidah kalian memuji Tuhan hari Minggu. Jadi WL, singers, pengkhotbah, atau mungkin dari jemaat. Lidah yang satu kalian pakai memuji nama Tuhan. Lidah yang satu juga kalian pakai berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan dan permohonan saudara. Tapi masa lidah yang satu, engkau campur adukan juga penggunaannya untuk mengutuk manusia, menghina manusia, artinya apa? Kasar dalam berbicara. Gimana itu ceritanya? Pujian penyembahan, doa yang saudara naikkan kepada Tuhan langsung dialpakan oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan, ditiadakan oleh Tuhan. Artinya nggak ada gunanya. Karena saudara masih sering juga menyalahgunakan mulut ini, lidah ini. Di sisi lain untuk apa? Menghina orang, memaki orang, atau juga apa? Berkata-kata kasar. Maka artinya apa? Cara berkomunikasi yang benar atau etika komunikasi yang benar sesuai kehendak Tuhan itu. Pergunakanlah lidah mulut ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kalau hari Minggu mulut atau lidah ini kau pakai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan dua permohonanmu tiap hari, maka jaga juga mulut ini supaya setiap hari, minggu, bulan, dan tahun, mulut ini, lidah ini harus mengeluarkan kata-kata yang benar. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mengajar dan mendidik, kata-kata yang lemah lembut. Jangan memaki-maki orang. Sama etika mempergunakan media sosial. Ini penting. Ada banyak orang masuk penjara sekarang. Karena dia menghina orang, memaki orang, menuduh orang di media sosialnya. Apakah lewat WA, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Masuk penjara. Contoh konkretnya, tahu Tanti Sarumpait. Waktu periode kedua Presiden Jokowi mencalonkan diri jadi presiden. Dia kan membuat berita hoax. Berita hoax itu berita omong kosong. Artinya tidak benar. Dia baru selesai keluar dari tempat ya operasi plastik. Tapi tiba-tiba dia foto bekas-bekas operasi plastik wajahnya, lalu dia viralkan dengan mengatakan, saya dipukuli aparat keamanan. Selidik punya selidik. Rupanya, dia bukannya dipukuli aparat keamanan, tapi dia baru selesai operasi plastik. Apa yang terjadi? Di penjara kan? Etika mempergunakan media sosial. Hati-hati. Kalau engkau misalkan tidak suka dengan dosenmu, lalu engkau maki-maki di media sosial, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Ingatlah, ingatkan kata saya. Wajar saja kalau dosen itu membicarakan saudara. Itu bagian dari etika. Apalagi juga etika dalam berkomunikasi. Harus benar. Amsal pasal 10 ayat 19. Lanjut, ya. di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya Baik. Cara yang berkomunikasi atau cara etika yang benar dalam berkomunikasi sesuai kehendak Tuhan yang kedua adalah jangan terlalu banyak bicara. Untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak bermutu dan tidak bernilai. Perhatikan.
Persoalan banyak orang hari ini melanggar etika yang pada akhirnya dia masuk penjara. Kenapa? Karena terlalu banyak ngomong. Tapi apa yang diomongin itu, apa yang keluar dari bibir dan mulutnya itu tidak membangun. Tapi apa? Menyakiti orang, menghakimi orang, menjelek-jelekan orang. Masuk penjara lah. Ini perhatikan. Jadi lebih baik sedikit saudara bicara, tapi benar. Tidak menjelek-jelekan orang, tidak menghina orang. Daripada saudara banyak ngomong, tapi nggak ada yang bermutu, nggak ada yang berguna, nggak ada yang membangun. Maka semakin banyak saudara bicara, berkomunikasi dengan de, tidak dengan etika yang benar, cara yang benar, pasti akan menjerumuskan saudara, pasti menyulitkan saudara. Saya jadi ingat betul. Ada banyak mahasiswa yang tidak bisa lulus tepat pada waktunya. Karena etika komunikasinya buruk dengan dosennya. Bulan lalu, seorang mahasiswa, dia minta tolong ke saya mengisi kuesioner untuk skripsinya. Tapi saya tidak mau ngisi. Saya bilang, cari aja dosen lain. Saya tidak tertarik untuk mengisi kuesioner saya. Kalian tahu kenapa? Etika komunikasinya buruk. Di mana buruknya? Kalau saudara berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi di atas saudara, apakah usianya, apakah pendidikannya, apakah jabatannya? Pahami. Etika komunikasi, cara berkomunikasimu. Hormati dulu, hargai dulu orang itu. Ini yang dilakukan si mahasiswa memerintah. Memerintah. Coba. Dosennya diperintah. Saya nggak tahu. Kemungkinan juga dia nggak lulus kan. Karena saya nggak mau ngisi. Nih, perhatikan. Maka saya bilang tadi, kami dosen ini tidak hanya menilai sekedar uasmu, tesmu. Presentasinya kecil kok. Apalagi saya. Perilakumu, etikamu. Itu titik pangkal mayoritas penilaian saya. Ya sama juga dengan dosen lain. Coba aja saudara misalkan. Ke dosen lain, mata kuliah apapun. Ngomong dengan bahasa kasar. Saya yakin banget. Di hati dan pikirannya. Belum uas. Di hati dan pikiran dosen itu sudah langsung ada nilaimu apa. Perhatikan. Jadi perlu etika komunikasi. Tahu diri. Di mana posisi kita. Saudara tahu. Untuk kesesama. Ya. Satu posisi dengan saya. Satu gelar dengan saya. Bahkan di bawah saya. Tetap saya menghormati orang itu dalam berkomunikasi. Pernah nggak kalian lihat saya maki-maki kalian di WA Group? Nggak pernah. Artinya apa? Orang yang di bawah saya aja, saya jaga etika komunikasi saya. Apalagi dengan orang di atas. Nih, belajar nih. Kalau engkau sulit, dipersulit oleh dosenmu, itu pasti masalahnya di kamu sendiri, bukan di dosen. Maka ingat, cara berkomunikasi itu penting. Maka ditekankan di sini. Bicara hal-hal yang penting. Bicara hal-hal yang berguna. Jangan sembarangan ngomong. Yakobus 1 ayat 19. Lanjutnya. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk Iya, berkata-kata, dan juga lambat untuk oke.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi jangan secepat itu juga untuk berkata-kata. Tapi harus lambat untuk berkata-kata. Dan juga harus lambat dalam hal marah-marah. Apa artinya di sini? Etika berkomunikasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah saudara harus dapat mengontrol hatimu, pikiranmu, emosimu, perasaanmu, termasuk juga mulut. Karena kalau saudara tidak bisa mengendalikan dan mengontrol hati, pikiran, emosi, dan mulut saudara, itu akan menjadi bumerang bagi saudara. Seorang mahasiswa, anak ini pintar. Karena sebenarnya semua mata kuliahnya udah selesai di semester 7. Udah selesai semua mata kuliahnya. Artinya dia di semester 7 pun dia sudah menulis skripsi. Di semester 7 sudah mulai. Harapan dia tadinya bisa selesai pas 4 tahun. Pintar anak. Tapi kalian tahu, anak ini baru bisa selesai setelah 11 tahun. Dan itu pun dia sudah hampir mau di DO. Bahkan surat teguran dari fakultas sudah sampai kepada orang tuanya. Kalau anak ini tidak selesai, tahun depan pasti akan kami DO-kan. DO-kan itu maksudnya disingkirkan kan. Tidak boleh lagi menjadi mahasiswa di kampus itu maksudnya DO. Dipaksa keluar dari kampus itu. Itu surat itu sudah sampai ke orang tuanya. Orang tuanya stres. Suatu saat orang tuanya sharing ke saya. Pak Pendeta, anak saya lagi dalam titik kritis, Pak. Dia udah mau DO, Pak. Padahal anak saya ini pintar, Pak. Dan surat peringatan untuk kami orang tua juga sudah sampai. Tolong Pak Pendeta doakan. Saya bilang gampang, Pak. Tapi saya mau tanya dulu. Saya ini dosen, Pak. Jadi saya tahu betul isi hati, isi pikiran, isi perasaan dosen. Karena kami punya cara apa perkumpulan yang sama dalam menghadapi mahasiswa. Saya yakin letak persoalannya bukan di dosen anak Bapak. Saya yakin-yakinnya letak persoalannya ada di dalam diri anak Bapak. Bapak setuju nggak saya bilang? Akhirnya dia bilang betul Pak. Boleh Bapak sebutkan apa kira-kira yang menjadi sebab musabah anak Bapak tidak bisa lulus tepat pada waktu? Bahkan hampir model. Bapaknya bilang begini, betul Pak, anak saya ini kalau ngomong kasar. Anaknya cantik, pintar, tapi etika komunikasinya buruk. Rupanya selidik punya selidik. Kenapa dia nggak bisa selesai tepat waktu? Karena waktu dia bimbingan skripsi dengan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya kasih saran dan masukan supaya isi skripsinya lebih bagus. Anak ini marah. Anak ini nggak mau terima. Anak ini lawan dosennya. Sejak dari saat itulah dosennya kata, hari ini detik ini saat ini, saya tidak tertarik untuk membimbing kamu dalam menyelesaikan skripsi. Bingunglah anak ini selama bertahun-tahun. Dia coba dekati lagi, ambil hati dosen yang bersangkutan. Dosen dikatakan tidak. Dia mau ganti dosen pembimbing lain. Dosen lain juga katakan saya tidak tertarik juga. Karena dosen lain tahu masalah anak ini yaitu masalah etika komunikasi yang begitu rendah. Artinya apa? Semua dosen di kampus itu udah sama-sama tahu anak ini anak bermasalah. Dan ini perlu saya kasih tahu ke kalian. Kalian satu orang aja bermasalah dosen di kampus kalian. Semua kami dosen juga langsung tahu. Satu orang dosen aja kalian bermasalah. Itu langsung ke semua kami dosen. Sama-sama tahu kami. Karena kami kan ada grup dosen. Dan di grup dosen itu kita komunikasi curhat. Masalah mahasiswa kita itu apa, di mana, bentuknya apa. Kita tahu.
Nah, ini perlu saya ingatkan. Jadi semua dosen di fakultas itu udah tahu karakter anak ini, etika anak ini buruk dalam berkomunikasi. Nggak ada dosen yang mau bimbing dia. Itulah yang menjadi sebab musabab. Akhirnya apa? Dia udah mau deh. Belajar nih. Pintar sih pintar. Pintar. Ya, cantik sih cantik. Ganteng sih ganteng. Tapi etika komunikasinya. Boom. Lalu singkat cerita bapaknya bilang begini. Itulah masalahnya Pak Pendeta. Lalu gimana Pak Pendeta? Saya bilang yang pertama, anak bapak bimbing dulu supaya bertobat. Saya bilang. Itu aja dulu. Pak Pendeta, Pak Pendeta, saya akan bimbing, saya akan ajar anak saya. Yang kedua, bapak dengan anak bapak temui dosen yang pernah dilawan dia. Bapak dengan anak bapak temui langsung dosen yang pernah dilawan itu. Bapak sebagai orang tua dan juga anak bapak sama-sama mohon maaf sama dosen bersangkutan. Harus datang. Sama-sama meminta maaf atas perilaku anak bapak dan anak bapak juga harus minta maaf atas etika komunikasinya. Bu. Yang kedua, bapak dengan anak bapak nyatakan di hadapan dosen itu bahwa bapak sebagai orang tua pasti akan membimbing anak bapak supaya lebih baik etika komunikasinya dan juga anak bapak berjanji harus semakin lebih baik etika komunikasinya. Itu aja. Dan tentu dibalik semua itu doakan dulu supaya hati dan pikiran dosen itu dibukakan Tuhan untuk mau membuka tangan menerima bapak dan anak. Saudara, barulah mereka lakukan itu. Baru dosen itu menyediakan waktu membimbing anak ini. Karena sudah hampir mau frustrasi anak ini. Udah hampir mau bunuh diri. Ini fakta. Saya tidak teori. Fakta ini. Kalau engkau tidak mau dipersulit Tuhan hidupmu dan studimu. Lakukan apa yang saya ajarkan hari ini. Kendalikan emosi, hati, pikiran, dan bahkan juga mulut. Yang keempat, Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Cara atau etika berkomunikasi yang benar sudah kehendak Tuhan adalah berkomunikasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Artinya begini, jangan engkau berkomunikasi dengan orang yang di atasmu seperti berkomunikasi ke anak kecil. Pakai kata lo, gue, lo, gue. Padahal ini orang tuamu. Padahal ini dosenmu. Padahal ini atasanmu di kantor. Saya pakai kata lo, gue. Lalu di mana kemahasiswaan saudara? Di mana kualitas kesarjanaan? Berkomunikasilah dengan benar dan tepat. Panggillah bapak atau ibu. Itu kan maksudnya di sini. Atau pakai mulai dengan bahasa sambutan. Ucapan selamat pagi, Bapak, Bu. Selamat siang. Atau kalau dia orang Kristen, Shalom, Pak, Bu. Masa sarjana, masa mahasiswa nggak tahu. Maka saya bilang, kebiasaan di kampungmu jangan kau bawa-bawa ke perantauan ini. Kalau di kampung, di rumahmu, engkau sudah terbiasa ngomong kebun binatang. Engkau teruskan itu, engkau menghancurkan dirimu sendiri. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Berkomunikasilah dengan benar. Buktikan. Engkau itu mahasiswa. Buktikan engkau itu calon sarjana gitu loh. Kemahasiswaanmu itu akan diukur dari caramu berkomunikasi. Bukan hanya dari nilaimu yang di atas kertas. Nilaimu yang di kertas itu mati tuh, barang mati tuh. Nilaimu yang akan terlihat itu nanti dari caramu.
dalam hal etika berkomunikasi, dalam berpikir, dalam berperilaku, di situ kelihatan. Jadi lihat, bicara dengan siapa, di mana, dan bagaimana posisimu dengan orang ini. Saudara tahu, kami hampir tiap bulan memberikan makan gratis kepada saudara yang kurang beruntung. Dan kira-kira makanan yang kami kasih satu porsi itu di atas 25.000. Bahkan bisa sampai 30.000. Tapi kalian tahu nggak? Waktu kami memberikan makan gratis itu kepada mereka, saya nggak bentak-bentak. Saya nggak maki-maki. Saya tetap dengan, padahal saya mau ngasih loh. Saya tetap dengan sopan dan santun mengatakan, punten Pak, permisi Pak, Bu, Bapak Ibu mau makanan ini? Ini gratis kok, nggak ada racun. Kami senang berbagi. Oh iya, punten, makasih banyak Pak Tony. Coba lihat. Orang yang di bawah saya aja, yang notabene saya mau kasih makan, tetap saya sopan dan santun dalam berkomunikasi. Ingat sekali lagi, saya ini orang kampung kok. Saya bisa juga bertobat, bisa juga berubah. Makanya ini penting nih. Terlalu banyak di antara kalian itu, iya, menciptakan masalah sendiri. Menciptakan persoalan sendiri. Dan bahkan menyulitkan diri sendiri. Maka saya katakan tadi, memang kata yang keluar dari mulut ini singkat, jelas, dan padat. Tapi kalau tidak diungkapkan dengan cara komunikasi yang benar, itu akan menghancurkan diri saudara. Maka berkomunikasilah dengan benar. Hormati orang. Harus juga dengan lemah lembut. Yakobus pasal 3 ayat 13. Lemah lembut artinya apa? Jangan kasar. Jangan brutal. Lemah lembut. Itu kan maksudnya di sini. Karena sama aja. Kalau kalian dikasarin orang, senang nggak kalian dengarnya? Pasti nggak ada yang kalian senang. Kalau orang berkata-kata kasar sama kalian, misalkan nama anak ayah, nama kalian diubah menjadi B1 dan B2. Tahu kan B1, B2 kan? Babi dan anjing kan itu. Kalau kalian dipanggil dengan begitu, senang nggak? Marah nggak? Pasti marah. Artinya apa? Jauhkanlah komunikasi dengan cara-cara seperti itu. Tapi yang harus dengan lemah lembut. Ya tadi, ya Pak, Bu, Shalom. Ini menjadi penting. Saya jadi ingat tahun lalu ya. Tahun lalu. Betul, tahun lalu. Ketua kelas. Ketua kelas agama. Saya pecat. Tahun lalu. Kenapa? Karena etika komunikasinya buruk. Bahkan apa? Melawan gitu. Saya pecat jadi ketua kelas dan juga apa? Nilainya saya langsung EK. Dan rupanya saya sendiri punya sendiri. Dosen lain juga di dosen lain juga bermasalah. Kesimpulannya apa? Hanya dia nggak berani melanjutkan kuliahnya di kampus Urat. Ini seorang perempuan loh. Yang lebih parahnya, dia penipu. Di mana bentuk konkret penipuan yang dilakukan oleh dia? Waktu itu ada buku tugas seperti yang kalian baca itu. Lalu karena nggak ketemu dengan saya, teman-temannya ini minta, Pak boleh nggak kami kumpulkan ke ketua kelas? Oh boleh, boleh, boleh saya bilang. Karena saya nggak selalu ketemu kalian langsung. Kalian tahu, dari beberapa orang yang mengumpulkan uang bukunya ke dia, dimakan dia, dikorupsi. Dan saudara tahu, jahatnya lagi. Dia membuat tanda bukti pengiriman transfer ke saya itu fiktif. Seolah-olah dia sudah transfer uang itu ke saya, ya di stroke transferan. Tapi pada dasarnya uang itu tidak ditransfer. Itu ketahuan. Ya malamnya saya kepikiran sama anak ini. Di pikiran saya, ini pasti kayaknya anak ini nggak benar.
Betul, besoknya dikirim ke saya tanda bukti transferan. Lalu saya cek di rekening saya cek, nggak ada uang itu. Tapi dia bilang, Pak, saya udah transfer, Pak. Ini buktinya. Bahkan dia juga kirim bukti transferan itu kepada teman-temannya yang sudah menitipkan uang bukunya ke dia. Tapi saudara, sama sekali dia bohong. Sampai saya suruh beberapa orang teman-temannya yang membayar ke dia. Kalian cari dia sampai dapat di kosannya. Bila penting, tungguin, tongkrongin 24 jam. Kemana pun dia pergi. Karena uang buku kalian itu dimakan dia, saya bilang. Ini buktinya. Di rekening saya nggak ada transferan itu, saya bilang. Ditungguin lah itu, saudara. Sepanjang malam. Dan dia rupanya sembunyi di dalam kamar. Gak keluar-keluar dia. Barulah besoknya dia mau keluar. Tiba-tiba dia kaget. Teman-temannya yang sudah saya torong buku ke dia udah nunggu di kamar kosan. Dipaksa dia hari itu ngaku. Betul baru dia bilang. Dia minta maaf. Ini penting loh ya. Ini penting kalian pahami. Amsal pasal 17 ayat 27. Saya langsung lanjutkan saja. Berkomunikasilah dengan proporsional. Proporsional itu artinya Pak sesuai dengan kepentingan dan keperluan saudara. Itu namanya proporsional. Kontekstual, apa masalahmu? Sampaikan masalah saya Pak di sini ini. Nah, ada satu kasus lagi dari teman kalian juga senior kalian. Ya, tahun lalu kalau saya tidak salah. Tiba-tiba mau UAS. Lalu dia lihat di portal absen absen alpanya banyak. Lalu tiba-tiba protes ke saya. Bukan marah-marah. Pak, kenapa alpa saya banyak, Pak? Saya kan masuk, Pak. Tidak mungkin kau bilang masuk tiap hari, kalau kenyataannya kamu memang nggak masuk. Saya merekap kehadiranmu itu melalui beberapa tahapan. Satu, saya lihat wajahmu di kamera, ada atau tidak. Itu satu tuh. Kedua, kelasmu juga lihat wajahmu ada atau tidak di kamera. Berarti verifikasi itu ada dua tuh. Saya, ketua kelas. Yang ketiga, saya juga lihat nama-nama kalian itu di kamera. Saya lihat, ketua kelas juga lihat kok. Kesimpulannya, pasti kau yang nggak masuk. Jadi saya tantang. Coba buktikan ke saya. Kehadiran konkretmu. Sepanjang dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Tunjukin ke saya. Dan saya buktikan. Pasti engkau salah. Dan langsung saya jawab. Engkau nggak usah ikut UAS. Karena memang nggak memenuhi kehadiran. Dan yang kedua, saya pastikan engkau nggak lulus. Yang ketiga, jangan coba-coba ikut kelas saya tahun depan. Tahun depan dia akan ketemu saya lagi. Nah, ini nih, berkomunikasi tidak proporsional. Ya, kalau minta tolong, tanganmu jangan di atas. Harus di bawah. Artinya apa? Gaya cara komunikasimu. Jangan nuntut. Kan mau minta tolong kan? Harusnya. Pak, Shalom, apa kabar? Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Bapak, mohon petunjuk. Kira-kira dari kehadiran saya, setelah saya lihat portal, rupanya alfa saya agak banyak ya Pak. Pak,
Bolehkah Pak saya dikasih tugas lain, tambahan, untuk menolong ketidakhadiran saya itu Bapak? Coba. Kalau begitu komunikasinya, kami dosen sukacita senang. Udah, kamu kerjakan ini untuk mengatasi kealpaan. Tapi tadi coba, Pak, saya masuk kok Pak. Nggak punya fakta, nggak punya data. Masa? Coba tuh. Ini penting. Karena kalau cara-cara begini kalian tidak bertobat dan tidak berubah, akan menyusahkan diri kalian sendiri. Karena pola dan gaya etika komunikasi yang buruk seperti ini pasti akan terulang yang kau lakukan kepada dosen lain. Dan itu akan mempersulitmu. Maka jangan heran juga. Kalaupun engkau anggap UTS-mu bagus, UAS-mu bagus, jangan heran. Akhirnya keputusan dosen, kesimpulan dosen, engkau D atau E. Nggak usah heran itu. Karena pasti ada penilaian lain yang dipakai oleh dosen itu. Kenapa? Nilai UASmu, nilai UTSmu tidak langsung membuat melahirkan nilai A. Seperti apa? Salah satunya apa? Etika komunikasi. Ini penting untuk saudara pahami dan saudara praktekin. Kenapa saya jelaskan ini lahir dari praktek? Sama. Kenapa seseorang yang punya jabatan yang tinggi tiba-tiba dipecat? Saya ambil contoh kasus saja yang lagi hangat hari ini. Ketua KPU dipecat kan? Pasal posisinya dia ketua loh KPU nasional. Dan baru kemarin, ya, Lebaran Kurban, dia baru khotbah di depan mata presiden. Kita tidak boleh mengikuti perilaku-perilaku binatang. Memperlakukan orang lain seperti sesuka hati kita sendiri. Itu khotbahnya di depan mata presiden. Tapi dibalik daripada semua perkataan atau khotbah dia itu, dia sudah lebih dulu mempraktekkan perilaku binatang. Dengan cara apa? Memaksa stafnya untuk melakukan hubungan seks. Dan orang ini melakukan hubungan seks bukan hanya satu. Pelecehan sudah kepada lebih dari beberapa perempuan. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum sudah mengingatkan berkali-kali. Tapi nggak bertobat, nggak berubah. Maka keputusannya dipecat. Dan juga diberhentikan jadi anggota KPI. Hilang. Diperhatikan. Maka sekali lagi, jangan mempermalukan posisimu sebagai mahasiswa. Kesarjanaanmu itu hanya karena etika komunikasi saudara yang buruk. Kenapa ada banyak orang yang tidak lulus waktu tes wawancara? Waktu melamar pekerjaan. Banyak sarjana nggak lulus kan di tes wawancara. Tes wawancara itu biasanya paling akhir itu. Artinya kalau sampai orang lulus masuk dalam tes wawancara, berarti orang ini sudah dianggap orang pilihan. Tapi kenapa masih banyak juga orang yang tidak lulus pada saat tes wawancara? Dan kenapa dibutuhkan tes wawancara itu dan mengapa tes wawancara itu sangat menentukan? Karena tes wawancara itu saudara, ya akan menilai etika komunikasi. Apakah engkau memenuhi standar etika di dalam perusahaan itu, dalam berkomunikasi dengan atasan, rekan sekerja, ataupun juga dengan bawah. Maka itu gunanya tes wawancara itu. Maka kalau cara-cara saudara menjawab pertanyaan itu, mencerminkan nilai saudara. Maka akhirnya kalau dikatakan, oh maaf, Anda belum bisa bekerja di perusahaan kami. Berarti apa? Etika komunikasi. Padahal IPK mungkin bagus. Ini perhatikan.